Hai, kembali lagi di Gema Kegelapan. Jadi pada video kali ini aku nggak sendirian, tapi aku ditemani oleh salah satu rekan kita dari tim Malam Misteri yaitu Kak Fitri. Hai, apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi pada video kali ini ia akan menceritakan sebuah cerita yang dialami oleh salah satu perempuan yang baru saja tinggal di pesantren. Penasaran akan kisahnya? Mari kita telusuri. Putih tak kunjung tiba, lidahku keluh dalam hampa, menjangkau asa dalam mimpi, tapi hitam terus menghantui. Gelap datang menghampiri, hanyut dalam sunyi. Berapa menepi, di mana cahaya pergi. Gelap hitam ku mendengar bisikan berhujan. Akankah fajar kau datang, atau aku menatap gelap? Jadi ini adalah pengalaman seorang perempuan, sebut saja namanya Lastri. Jadi waktu itu saat Lastri lulus SD, bapaknya menyekolahkan Lastri ke salah satu pesantren yang ada di Jawa Timur. Itu Jawa Timurnya di kota apa? Untuk kotanya aku nggak bisa nyebutin. Ya udah lanjut aja. Tanpa ada saudara atau kenalan, mulailah Lastri ini menyesuaikan diri di lingkungan yang saat itu sangat berbeda dengan tempat tinggalnya. Menurut kamu di setiap tempat itu pasti ada hal-hal horor nggak sih? Itu sih mungkin tergantung kepercayaan tiap orang masing-masing. Nah, di pesantren ini, termasuk pesantren yang dimasuki oleh si Lastri, banyak sekali cerita horor yang didengar, terutama di awal-awal berdirinya pesantren. Ditambah lagi di daerah Jawa Timur ini yang sangat kental dengan hal-hal mistisnya. Iya sih, menurut aku Jawa Timur itu kayak emang udah kental banget sama hal-hal begituan. Sehingga cerita santet atau teror yang menggunakan ilmu hitam menjadi hal-hal yang sudah biasa. Bahkan penampakan panah api, bola api, meskipun pada saat melihat pertama kali, Lastri sangat heran sekaligus takut, namun bercampur dengan rasa tidak percayanya juga. Tapi menurut para orang tua perdukunan, sekarang tidak bisa dibandingkan dengan tahun 80 sampai 90-an. Dengan cerita yang sangat mengerikan menurut si Lastri. Cerita kali ini memang tidak berhubungan dengan perdukunan, tapi ini salah satu teror yang sempat ia rasakan saat di pesantren. Jadi itu tadi itu baru hal pertama kali yang dialami oleh si Lastri waktu ia tinggal di pesantren itu. Iya, itu dia pertama kali diteror di pesantren itu. Meskipun secara nggak langsung dia tidak melihat makhluk yang meneror, tapi sebagian besar temannya benar-benar melihatnya di pesantren tersebut. Jadi Lastri itu kayak cuma diteror dengan suara-suara aja gitu. Iya, jadi ada suara lonteng-lonteng atau apa gitu. Jadi di pesantren saat itu kamar menjadi 3 blok. Ada blok A, blok B, dan blok C. Berdasarkan waktu pembangunan, Lastri menempati blok C yang merupakan bangunan baru. Meskipun yang lain tidak bisa mendengar, rasa takut itu menyebar ke yang lain karena melihat Kak Sinta yang setiap malam selalu ketakutan. Bahkan pernah ia sampai menangis karena terdengar suara tersebut yang selalu menghantui dia setiap malam. Berarti itu emang setiap malam. Iya, hampir setiap malam. Dan si Sinta ini bilang suara itu sangat dekat, bahkan seperti di samping telinganya. Setelah hampir seminggu, akhirnya suara itu hilang dan sama sekali tidak pernah muncul lagi. Sampai satu malam, salah satu teman dekat Lastri, yaitu Zalfa, saat hendak menaiki tangga di sudut barat bersama Amal, di bawah tangga ada gudang sempit
yang diberi pembatas sekaligus pintu, Mm-mm. tanpa lampu dan tanpa atap. Jadi kalau naik tangga itu bisa lihat gudang itu dari atas. Saat menaiki tangga, Zalfa melihat pintu gudang yang sedikit terbuka. Karena terjanggal melihat sebuah pintu itu terbuka ya, mungkin dia penasaran kayaknya melihat pintu gudang itu. Jadi ia masuk ke gudang itu. Jadi dia kan ngelihat pintu itu kebuka, jadi dia penasaran, Iya, pengen ke penasaran. sana. Karena penasaran, Zalfa sedikit mendekat, namun tiba-tiba ada batu yang bergerak. Dan ternyata itu bukan batu, Tapi apa? tapi itu sebuah kepala dengan wajah yang hancur dan berlumuran darah. Itu yang tadi katanya batu, tapi ternyata itu kepala yang berlumuran darah. Itu benar-benar hal yang pertama kali dilihat oleh si Zalfa. Kan sebelumnya kan dia kan emang sering dihantui, tapi kan hanya oleh suara-suara aja. Jadi itu Iya. pertama kali yang dilihat oleh dia Iya, itu waktu pertama ia kali. tinggal di pesantren. Itu pertama kali si Zalfa ini ngeliat, yang benar-benar ngeliat barang itu. Nah, si Zalfa pun berteriak dan terjatuh. Nah, salah seorang santri yang sudah terlebih dulu menaiki tangga terkejut dan melihat Zalfa sedang duduk menangis sambil menutup wajah dengan kedua tangannya. Dengan bingung, dipapahnya Zalfa yang masih lemas menaiki tangga menuju kamar. Setelah tenang, barulah ia menceritakan apa yang dilihatnya. Tak hanya Zalfa, banyak yang melihat penampakan di gudang bawah tangga ini. Jadi emang banyak dari murid-murid di pesantren itu yang sering banget melihat penampakan yang ada di bawah tangga yang di gudang itu. Iya, kayaknya sudah banyak santri sih yang sering Sering. melihat hal-hal kayak gitu. Ditambah lagi Kak Sinta yang kembali mendengar suara-suara yang memanggil saat malam. Kadang-kadang tercium bau anyir dari gudang seperti bau darah, entah apa yang membuat makhluk itu berdiam di sana. Itu semua kayak bau dan lain-lain itu berasal dari gudang. Iya. Nah, teror itu kembali lagi setelah hampir sebulan Kak Sinta sudah tidak mengalami hal itu. Teror lainnya terjadi saat Lastri kelas 3. Penampakan yang sering dilihat adalah sosok dengan jubah hitam, bertudung dan membawa sabit yang besar. Mirip seperti sosok malaikat maut yang ada di film-film. Orang-orang yang ada di kamar itu kaget karena mendengar teriakan Nia. Itu kan tadi kan katanya Nia itu tiba-tiba teriak dan pingsan. Itu karena hal apa? Kok tiba-tiba banget dia itu kayak teriak gitu. Sama dilanjut tadi Dilan katanya kan pingsan. Jadi mereka melihat sosok berjubah hitam lewat di depan kamarnya dari pantulan cermin. Setelah itu banyak juga yang melihat penampakan yang sama. Anehnya, setiap ada yang melihat makhluk itu, pasti ada di belakang salah satu kakak kelas si Lastri ini. Dari kejadian itu banyak cerita dari teman sekamar dan kakak kelas si Lastri. Itu dia sempat 2 kali kepergok memakai sabuk aneh dan lumayan besar. Meskipun dia memakai dan melepaskannya diam-diam, dia seolah menutupi sesuatu. Karena begitu meresahkan, sampai ustadz pengurus pesantren pun turun tangan. Ternyata setelah diselidiki, kakak kelasnya ini diinterogasi lah ceritanya. Dia memang memakai sabuk itu yang merupakan jimat dan makhluk ini adalah penunggu dari jimat tersebut. Jadi makhluk-makhluk yang sering kayak neror murid-murid di pesantren itu dari asalnya itu dari sabuk itu. Kan katanya sabuk itu adalah jimat. Jadi semua hal-hal aneh yang ada di pesantren itu awal mulanya dari Sabuk. sabuk besar.
Entah apa tujuannya dia memakai itu, setelah dipaksa untuk melepas sabuk ini, sangat sulit dilepasnya karena punya kancing yang banyak sekali. Akhirnya dia menyerahkan sabuknya. Tak berapa lama kakak kelas Lastri ini keluar dari pesantren. Sekitar 2 minggu setelah kejadian dengan diambilnya sabuk itu, maka akhirnya berakhirlah juga teror makhluk-makhluk yang ada di pesantren. Jadi waktu si kak kelas yang punya sabuk itu tadi waktu udah keluar, teror-teror yang ada di sekitar pesantren itu udah hilang. Iya, udah hilang. Jadi semua teror yang ada di sana itu ternyata Asalnya emang dari sabuk yang dipakai sama si kak kelas itu tadi. Iya. Jadi setelah sabuk itu dilepas, semuanya Hilang semua.